Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang program C++ dan flowchart yang saya buat sebagai tugas UAS PKS 2 Institut Teknologi Sumatera. Nah, sebelumnya pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Hanafi Pane, NIM 120400019 dari Program Studi Teknik Telekomunikasi TPB 27. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan disimak ya videonya. Nah, di sini saya akan membuat dua program. Yang pertama mata kuliah fisika dan yang kedua yang berhubungan dengan mata kuliah kimia. Pada dasarnya kedua mata kuliah ini tidak terlepas dari yang namanya angka dan dari yang namanya rumus. Nah, di sini saya akan mengaplikasikannya pada program C++ yang akan saya buat nantinya untuk memudahkan menyelesaikan masalah dan mengerjakan soal-soal terkait mata kuliah fisika dan mata kuliah kimia. Penasaran kan? Nah, disimak ya. Nah, oke. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang logaritmnya dulu. Karena yang akan saya jelaskan di sini adalah logaritm mata kuliah fisika. Nah, sangat mudah ya. Yang pertama, kita yang harus dilakukan, yang pertama kita harus mendeklarasikannya dulu. Yang ketiga ini, yang pertama saya mendeklarasikan dengan variabel nama bilangan dengan tipe real dengan ukuran 4 ya. 4. Kemudian di bawahnya saya mendeklarasikan juga dengan variabel nama pilih dengan tipe data integer. Bisa dilihat ya di sini tipe data integer. Kemudian yang di bawahnya saya sudah mendeklarasikan variabel nama ulangi dengan tipe string ya. Nih. Kemudian di titik ini, maksud dari titik ini saya menggunakan perulangan 2 ya. Nah, yang dimaksud dengan perulangan dual itu adalah kita mengulangi, ketika kita ingin mengulanginya dia akan kembali ke langkah yang pertama ini. Langkah yang pertama. Oke. Kemudian untuk menghitung mata kuliah fisika tentu kita menggunakan 4 rumus. 4 rumus. 4-nya ini yang pertama adalah menghitung energi listrik, yang kedua menghitung tegangan, yang ketiga menghitung kuat arus, dan yang keempat menghitung waktunya. Tuh, ini adalah output yang kita gunakan. Oke. Kemudian untuk output yang kedua, mana nanti kita akan disuruh nih, kita akan disuruh memilih antara nomor 1, 2, 3, dan 4 sesuai kebutuhan gitu. Kalau misalnya nih ya, kalau misalnya kita memilih yang nomor 2 misalnya. Nah, maka yang keluar nanti adalah rumus atau yaitu menghitung tegangan listrik. Nah, ini ya. Nah, kalau misalnya kita memilih yang nomor 4, nah, yang keluar itu adalah menghitung kuat arus listrik. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita memberikan inputnya itu dengan variabel nama pilih, di mana nanti pengguna kita akan disuruh, kita menyuruhnya ya, menyuruh memilih antara yang nomor 1, nomor 2, 3, dan 4. Di mana yang masing-masing nomornya ini 1, 2, 3, 4 ini memiliki rumus yang berbeda gitu. Nah, saya akan menjelaskan salah
satunya saja, karena pada dasarnya semuanya sama ya. Oke, saya akan menjelaskan yang nomor satu dulu. Nah, yang nomor satu ini, dimana yang nomor satu ini kita menggunakan oh, oh, menggunakan if ya, menggunakan if. Nah, kalau misalnya kita memilih yang nomor satu, maka rumus yang keluar nantinya adalah menghitung energi listrik. Ini ya. Nah, untuk menghitung energi listrik, nah, bisa dilihat nih, output, input, output, inputnya. Yang pertama, kita menggunakan outputnya itu output dengan labelnya itu masukkan tegangan. Nah, maksudnya di sini adalah kita menyuruh pengguna nanti untuk memasukkan tegangannya begitu. Kemudian untuk inputnya yaitu berupa bilangan. Kemudian output yang kedua yang kita minta adalah memasukkan kuat arusnya, arus listrik ya. Nah, kemudian inputnya input bilangan juga. Kemudian output yang ketiga yang kita minta adalah masukkan waktunya, dan kemudian inputnya input bilangan. Nah, pada dasarnya bilangan 0 yang saya buat di sini ya, ada 0, ada 1, dan ada 2. Ini untuk membedakan antara bilangan yang satu dengan bilangan yang lain. Nah, maksudnya itu ketika kita memasukkannya di rumus, di sini ya rumusnya, variabelnya itu, maka yang kita gunakan yaitu bilangan 0 kali bilangan 1 dikali bilangan 2 begitu. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk menghitung energi listrik, maka rumusnya itu yang pertama masukkan tegangan dikali masukkan arus dan dikali masukkan waktunya. Tuh. Nah, ketika nanti pengguna sudah mendapatkan hasilnya dan dan masih ingin mencari rumus yang lain, maka dia cukup menekan Y di sini ya. Menekannya karena saya sudah membuat buku dengan kondisinya itu ulangi sama dengan Y gitu. Dan ketika pengguna menekan lain Y, maka programnya akan berhenti. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskannya saya akan menjelaskan tentang logaritma mata kuliah kimia yang saya buat. Tadi yang fisika, nah sekarang yang kimia. Pada dasarnya logaritmnya sama saja ya, tidak terlalu banyak memiliki perbedaan. Yang pertama, yang kita lakukan yang pertama adalah mendeklarasikan yang ketiga ini. Nah, yang pertama, kita harus mendeklarasikan dengan yang saya buat ini adalah variabel nama nilai dengan tipe data real ya, tipe data real. Kemudian tipe data ya array juga, real array maksudnya, dengan ukuran 3 ya. Kemudian kita mendeklarasikan variabel nama pilih dengan tipe data integer. Nah, yang ketiga, saya sudah mendeklarasikan dengan variabel nama maksud saya
variabel nama ulangi dengan tipe data string begitu. Nah, di sini kita akan menemukan percabangan di mana percabangan ini disebutnya adalah percabangan dual begitu. Percabangan dual. Nah, kemudian kita sudah membuat outputnya ini maksudnya rumus yang akan kita gunakan nantinya, yaitu ada 3 rumus yang saya buat. Yang pertama nih, menghitung konsentrasi gas. Nah, yang kedua, menghitung tekanan gas. Nah, tekanan. Nah, yang ketiga ada menghitung konstantanya. Di mana output yang kita buat adalah pilih 1 atau 2 atau 3. Ketika kita memilih yang satu, maka yang kedua adalah menghitung konsentrasi gas begitu. Ketika kita memilih yang nomor 2, maka yang keluar adalah untuk menghitung tekanan gas. Tuh. Kemudian kita menggunakan input dengan variabel nama pilih. Nah, di sini kita akan memilih yang nomor 1, yang nomor 2, atau yang nomor 3. Nah, begitu ya. Nah, ketika misalnya kita memilih yang nomor 1 ini untuk menghitung konsentrasi gas, maka output inputnya yaitu yang pertama, outputnya itu masukkan nilai K-nya dulu. Nilai K-nya. Kemudian dengan input nilainya, maksudnya di sini kita akan menyuruh pengguna ya untuk menginput nilai yang sudah didapatkan. Kemudian output yang kedua adalah masukkan nilai P-nya atau tekanannya. Kemudian input dengan variabel nama nilai. Dan di sini kita akan membuat rumusnya ya, statementnya, yaitu dengan ekspresinya yaitu nilai 0 kali nilai 1. Maksudnya adalah nilai konstantanya ini dikali dengan nilai tekanannya. Itu. Nah, output yang digunakan atau output yang keluar nantinya adalah besarnya nilai C atau besarnya konsentrasi gasnya adalah sekian begitu. Nah, untuk yang di bawahnya ini saya membuat ketika pengguna menekan Y, maka programnya akan terulang begitu ya. Akan kembali lagi. Caranya gimana begitu? Yang pertama kita menggunakan output, tekan Y untuk ulangi. Kemudian input dengan variabel nama ulangi. Nah, yang terpenting itu yang di sini ya. Kita menggunakan loop yaitu do ya. Dengan ekspresinya ulangi sama dengan Y. Ketika pengguna menekan Y, maka dia akan terulang kembali yang pertama ini. Ketika dia menekan lain Y, maka akan berhenti. Nah, untuk
lebih ini saya akan menjelaskan tentang codingan yang saya buat ya di aplikasi plus yang sudah saya buat. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang rumus dasar. Nah, untuk membuat ini sangat mudah sekali ya. Pertama, kita masukkan using namespace-nya dulu, include-nya dulu ya. Seperti biasa, pertama include stream, yang kedua using namespace id. Nah, kemudian in main-nya ini merupakan tubuh dari codingan ini. Nah, kemudian saya membuat di sini tipe data float, ada integer, ada karakter. Pertama untuk di float-nya itu ada bilangan dengan ukuran 4. Kemudian integer dengan variabel nama pilih. Kemudian ada karakternya ini yaitu ulangi. Nah, di sini saya menggunakan perulangan do ya. Perulangan do while. Nah, di dalamnya ini terdapat di out-nya atau nanti yang keluar ya di tampilannya. Yang pertama itu ada menghitung energi listriknya. Kemudian yang kedua yang diminta adalah menghitung yang ditampilkan yang di hasilnya nanti, yaitu menghitung tegangan listriknya. Yang ketiga ada menghitung kuota arusnya, dan yang keempat adalah menghitung waktunya. Nah, di outnya ini yaitu pilih 1 atau 2, 3 ataupun 4. Kemudian isinya itu dimasukkan adalah pilih ya. Nah, ketika misalnya yang kita masukkan adalah angka yang nomor satunya itu, saya menggunakan yang if ya, menggunakan if dengan sama pilih sama dengan 1. Maka nanti rumus yang keluar itu adalah menghitung energi listrik. Nah, yang di sini ya, menghitung energi listrik. Nah, di mana out yang diminta nanti adalah masukkan tegangannya. Kemudian yang kita masukkan berupa bilangan. Kemudian out yang diminta yang kedua adalah masukkan kuota arus. Kemudian kita menggunakan atau memasukkan bilangan. Nah, yang ketiga yang diminta adalah masukkan waktunya. Di out dengan nama masukkan waktu. Tuh. Kemudian rumusnya ini, nah rumus untuk menghitung energi listrik yaitu bilangan 0 atau tegangannya ini, nah yang ini ya, yang ditandai, dikali bilangan satunya dan dikalikan bilangan 2-nya gitu. Nah, ketika udah dimasukkan, maka si outnya nanti yang keluar di tampilan besarnya energi listrik adalah
sekian, sekian, sekian. Nah, kalau misalnya saya menggunakan save. Nah, kalau misalnya kita memilih yang nomor 2 atau lebih tepatnya dalam menghitung tegangan listrik, maka out yang diminta ada 3 nih untuk rumusnya. Yang pertama diminta masuk energi listrik, ya, out energi listrik, kemudian buat arus dan menghitung waktunya. Tuh, sama saja pada dasarnya ya. Nah, untuk di sininya ketika misalnya pilihan yang dimasukkan lebih dari 4, kita menggunakan else dengan outnya dengan pilihan tanda error. Nah, gitu ya, akan error ya. Nah, untuk mengulangi RAM-nya, kita menggunakan out tekan Y untuk mengulangi. Itu lebih tepatnya nih ada di sini nih, menggunakan while ya, dual yang tadi yang di sini. Nah, ulangi sama dengan Y. Itu maksudnya gimana? Ketika kita menekan huruf Y, maka programnya itu akan terulang. Oke, di sini di sini saya akan menjalankan codingan yang sudah saya buat luas tentang ya. Nah di sini untuk menghitung energi listrik, yang pertama menghitung energi listrik, yang kedua menghitung tegangan listrik, dan yang ketiga menghitung arus listrik. Nah, di out yang diminta adalah kita memilih nih yang nomor 1, yang nomor 2, 3, dan yang nomor 4 atau yang nomor 4 nah, maksudnya ya. Nah, ketika misalnya kita memilih yang nomor 1, kita masukkan yang nomor 1, kemudian di enter. Nah, maka user akan meminta masukkan tegangan. Nah, misalnya tegangan yang didapatkan adalah 25, nah misalnya. Nah, kita tekan enter, maka diminta lagi nih masukkan buat arusnya. Masukkan lagi 524 ya. Nah, akan diminta lagi nih yaitu untuk memasukkan waktunya begitu. Nah, waktu yang didapatkan misalnya 34. Nah, maka yang keluar di sini besarnya energi listrik yaitu 45.900 Joule. Ini adalah satuannya, satuan energi listrik. Nah, untuk mengulanginya lagi, nah tekan Y untuk ulangi. Nah, gitu. Kita menekan Y. Nah, maka dia akan terulang dengan sendirinya. Seperti itu ya. Sangat mudah bukan? Di sini yang kedua yaitu saya akan menjelaskan codingan C++ yaitu untuk mata kuliah atau rumus-rumus kimia ya. Sama yang seperti yang tadi. Yang pertama yang kita masukkan itu include, narasinya dulu ya, include, kemudian using namefase-nya,
kemudian inmainnya. Nah, untuk inmainnya ini yang sudah saya bilang adalah tubuh ya, tubuh dari codingan yang kita buat ini. Nah, yang pertama kita harus mendeklarasikannya dulu, itu tipe data float itu ya, float, kemudian integer, kemudian ada karakter gitu. Nah, dengan ukuran, kalau di sini yang saya buat adalah dengan ukuran 3 ya. 3. Nah, di sini kita menggunakan perulangan do while ya, mana out yang diminta ini nanti akan tampil ya, akan tampil layar hasilnya nanti ketika di run. Nah, yang pertama itu adalah menghitung konsentrasi gas. Nah, satu menghitung konsentrasi gas, kemudian yang kedua menghitung tekanan gas, yang ketiga adalah menghitung konstanta. Nah, di out yang diminta selanjutnya yaitu pilih satu atau dua atau tiga. Saya disuruh memilih antara yang nomor satu, kemudian antara yang nomor dua, dan antara nomor tiga. Nah, mana saya membuat pinnya yaitu pilih, dan outnya adalah enter ya. Ketika misalnya nanti pengguna memilih yang nomor satu atau dua atau tiga, kita menggunakan if ya, if on else. Ketika pengguna meminta yang nomor 2, maka yang keluar adalah yang nomor 2 ini nanti. Ketika pengguna meminta yang nomor 3, maka user akan menampilkan ini. Oke. Nah, yang pertama itu ketika misalkan pengguna meminta yang nomor 2 ya. Yang nomor 2, maka di out yang keluar adalah masukkan nilai konsentrasi gas atau CI di sini yang diminta ini, yang disingkat. Kemudian ini adalah nilai, kemudian out yang kedua adalah masukkan nilai konstantanya, dan rumusnya ini adalah nilai 0 bagi nilai 1 atau konsentrasinya dibagi konstantanya. Maka di out yang keluar nantinya, yang keluar yang di layarnya nanti adalah nilai tekanannya adalah sekian sekian sekian. Nah, gitu ya. Nah, ketika nanti pengguna memasukkan selain angka 1, 2, dan 3, maka di out yang keluar adalah pilihan Anda error. Nah, untuk mengulanginya, kita menggunakan ulangan yang tadi ya, yang sudah kita buat, itu do while atau dengan nama ulangi sama dengan y begitu. Jika kita menekan y, maka programnya itu akan berulang dengan sendirinya. Nah, sangat mudah bukan? Nah, sekarang kita akan menjalankannya ya. Menjalankan codingan yang sudah kita buat. Nah, ini
dia meminta ya, memilih antara nomor 1, 2 atau 3. Nah, misalkan kita memilih yang nomor 2. Nah, dia akan meminta nih, masukkan konsentrasinya nih. Nah, apa nih konsentrasinya? Misalkan 56 gitu ya. Kemudian masukkan nilai konstantanya. Ataukah ya? Misalkan 32. Nah, maka nilai tekanan gasnya ini atau nilai P adalah 1,75 gitu ya. Kalau untuk mengulanginya yaitu tekan Y katanya. Kita menekan Y, maka dia akan terulang dengan sendirinya. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.